jangan datang ke Dukcapil kalau tidak hal yang urgent. Kan kepada masyarakat Kota Kupang yang membutuhkan dalam hal ini anak-anak usia 17 tahun, anak-anak yang ingin melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Untuk memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang membatasi pelayanan KTP, KK, dan akte kepada masyarakat terkecuali yang sangat urgen. Kepala Dinas Dukcapil Kota Kupang Dr. Randus Agus Ririmase, APMSI kepada channel News Daring di ruang kerjanya, menghimbau kepada masyarakat agar mentaati protap COVID-19, oleh karena itu diminta kepada masyarakat juga memahami situasi saat ini. Terkait dengan pasca COVID-19 ini, saya ingin tahu bagaimana dengan pelayanan publik terkait dengan KTP di sini. Jadi baik begini, prinsipnya Dinas Dukcapil Kota Kupang ini adalah Dinas Pelayanan Publik. Yang wajib hukumnya kita harus melayani masyarakat. Disitulah bentuk kehadiran negara hadir untuk masyarakat, ya, untuk warga negaranya. Namun dalam situasi saat ini, ya, kita semua ketahui bersama bahwa pandemi COVID-19 ini masih mewabah di kota ini. Dengan demikian maka pelayanan ini tetap berjalan, namun kita tetap memperhatikan protokol kesehatan, menggunakan masker, ya, cuci tangan, jaga jarak, hand sanitizer, itu kita harus tetap gunakan itu, ya. Baik itu masyarakat, baik juga pegawai Dinas Dukcapil itu. Karena saya melihat bahwa ada satu kelonjatan masyarakat yang cukup signifikan yang pada saat pandemi COVID ini justru berdatangan banyak di dinas ini, gitu loh. Sementara pemerintah memutus mata rantai untuk kita berkumpul secara banyak. Ya, kita ketahui bersama bahwa di gereja saja kita umat Kristiani dilarang beribadah dengan tujuan untuk memutus mata rantai, ya, karena terjadi banyak orang itu yang pemerintah tidak mau, sehingga kita beribadah dari rumah. Di masjid saja itu pemerintah larang, itu tempat vital yang tidak boleh sholat berjamaah, semua di rumah, apalagi Dinas Dukcapil ini. Namun terkadang masyarakat menganggap bahwa apapun yang mereka mau ngurus, apapun yang kebutuhan mereka, kita harus layani di sini. Sementara ini terjadi perkumpulan yang cukup banyak massa, ya. Tiap pagi coba kalau dilihat, itu berkisar 200 sampai 300 orang. Itu sudah nggak benar, gitu. Setelah saya telusuri, kenapa sampai terjadi banyak ini? Ini terkait dengan bantuan BLT itu, gitu. Nah, masyarakat sah-sah saja, ya, mereka perlu dibantu oleh pemerintah. Namun bantuan ini yang membuat terjadi penumpukan massa di Dinas Dukcapil. Dan ketika pegawai Dinas Dukcapil menerangkan, menjelaskan dengan pandemi COVID ini, mereka tuh masa bodoh, mereka tidak mau tahu, gitu loh. Karena saya bercanda, saya bilang gini, Bapak Mama ini lebih takut tidak dapat bantuan tunai ketimbang Bapak Mama takut kena penyakit COVID. Gitu loh. Kenapa saya melihat ini? Saya kasihan sama pegawai saya kasihan sama masyarakat ini, gitu loh. Mereka sudah tidak takut lagi dengan COVID. Yang ada di otak mereka, mereka harus mengurus administrasi kependudukan sehingga mereka bisa dapat bantuan langsung tunai ini. Nah, ini butuh kesadaran daripada masyarakat. Dari Dukcapil sendiri tidak punya langkah-langkah lain, artinya pendekatan pelayanan kepada masyarakat sehingga tidak terjadi. Kita tiap pagi saya umumkan, saya berbicara, tapi tetap mereka pada. Sementara kita diperintahkan bekerja dari rumah. Hanya saja saya sebagai leader, saya bisa mengumpulkan para pegawai. Saya bilang, kita masuk kantor, kita bantu orang, melayani orang dengan skala prioritas seperti yang Pak Dirjen instruksikan kepada kita, yaitu diprioritaskan untuk melakukan perekaman kepada anak-anak yang baru tamat sekolah, yang mau melanjutkan studi, anak-anak yang mau masuk TNI Polri, kepentingan kartu keluarga, KTP untuk kepentingan BPJS. Nah itu aja kita layani. Tetapi kenyataan yang sekarang, ya, contoh seperti ini. Setelah saya telusuri,
Yang bersangkutan ini si A punya KTP misalnya tinggal di Oebufu, dia di Oebufu, ya. Tetapi ternyata KTP-nya tercatat di Liliba. Sementara BLT harus sesuai dengan tempat tinggal. Dia datang ke sini untuk mengurus perubahan alamat. Ya, ini yang saya bilang tidak benar. Dari dulu sudah tahu tinggal di Kelurahan Oebufu, ya atau tidak datang urus. Ketika mau dapat bantuan, baru datang urus dan terjadi penumpukan. Saya tidak kasih salah mereka, karena mereka juga manusia, mereka butuh dapat bantuan. Tetapi juga saya juga harus batasi, karena saya melakukan pembatasan di dinas ini. Hari ini berapa sampai dilakukan? Hari ini saya kan sudah punya komitmen bersama dengan teman-teman operator di dinas ini bahwa kemampuan mencetak KTP itu satu hari itu hanya 50 orang. Kartu keluarga 30 orang, kartu kelahiran 30 orang, kartu identitas anak 30 orang. Yang lain-lain seperti perkawinan itu nanti kebijakan pimpinan, ya, maupun lain-lain. Nah, kalau ditotalin semua kan 140 orang juga, banyak juga. Iya. Tapi itulah terkadang masyarakat. Persoalannya ini karena situasi yang COVID aja. Kalau situasi normal, saya layani 1000 orang pun saya layani, dan itu saya sudah buktikan. Pertanggal 6 Januari itu saya sudah buktikan, saya cetak di sini sekitar tiap hari 1000 orang selama beberapa bulan sebelum COVID. Dan sempat sepisu ini saya berpikir habis, karena saya selalu tiap hari untuk merespon apa yang masyarakat butuhkan. Ternyata di pandemi ini lebih banyak gara-gara bantuan nih. Ya, begitulah seperti kita ketahui bersama, ya. Saya mau melihat situasi seperti ini, akhirnya saya memanggil Polisi Pamung Praja, Polsek Kelapa Lima untuk mengatur, karena saya sulit sendiri untuk mengatur mereka. Mereka datang harus dilayani. Sementara kita ini kan piketan yang masuk kantor. Tidak semua orang masuk kantor. Ikut benar ya semua di rumah, tetapi karena ya tadi yang saya bilang, kebijakan saya sebagai leader, saya minta untuk masuk. Yang jelas masuk satu operator, satu layanan administrasi kependudukan seperti operator KTP, operator kartu keluarga, operator KIA, kelahiran. Nah, bagaimana dia sendiri dia mau mencetak begini banyak orang, nggak bisa dong. Tapi belangko tersedia. Oh, saya punya belangko banyak untuk melayani masyarakat kota ini, cukup banyak. Tidak lagi seperti dulu. Sejak era kepemimpinan saya sediakan belangko cukup banyak. Saya melakukan komunikasi khususnya KTP dengan Dirjen Dukcapil, sehingga Dukcapil Kota Kupang dibantu belangko banyak oleh Dirjen. Dan ini juga karena Pak Wali Kota Kupang, Pak Jeffrey juga punya perhatian yang khusus kepada masyarakat kota ini, sehingga beliau mengharapkan semua masyarakat harus dilayani. Nah, sebagai dinas teknis saya harus menerjemahkan apa yang pimpinan mau, ya saya harus melayani masyarakat, dan itu kewajiban saya dengan teman-teman dinas Dukcapil ini. Kalau ketersediaan belangko untuk tahun ini berapa? Untuk kan belangko ini untuk bukan per 1 tahun. Per 1 tahun. Ketika belangko habis kita minta ke pusat, ketika belangko habis kita minta pusat. Stok belangko saya masih 8.000. Masih bisa. Artinya masih banyak, masih bisa. Hanya saja kemampuan melayani masyarakat saya memprioritaskan untuk yang urgen. Yang urgen saya layani, yang tidak urgen saya nggak mau layani gitu loh. Perintah Dirjen, perintah Menteri Dalam Negeri, jangan datang ke Dukcapil selesai COVID baru datang. Ini kan semua dalam rangka memutus mata rantai, dan mereka juga kesehatan terjadi. Kan kita tidak tahu berdesakan-desakan di kantor ini. Kita tidak tahu ini dia karena COVID nggak? Betul. Ya kan, kalau kita sentuh dia, kita pulang juga kita kena. Betul. Istri anak kita, suami kita kan kena di rumah. Kan kesian. Nah, oleh karena itu saya menghimbau kepada masyarakat, ya tahan-tahan diri lah. Kalau tidak urgen jangan pergi Dukcapil. Tapi kalau bilang tidak urgen, semua akan mengatakan urgen. Karena ini mendapat bantuan pasti urgen dong. Tetapi kita juga tidak bisa memaksa untuk mau melayani sampai dengan tuntas, nggak bisa dong. Per hari dong. Besok datang. Prinsipnya kita tidak mempersulit masyarakat. Hanya saja situasi COVID ini yang membuat akhirnya pembatasan seperti yang tadi saya sampaikan. Pesan dan harapan Bapak kepada masyarakat Kota Kupang sendiri. Pesan saya kepada masyarakat Kota Kupang, ya agar bisa menyadari bahwa situasi saat ini sementara COVID-19, pemerintah sementara memutus mata rantai, hingga jangan datang ke Dukcapil kalau tidak hal yang urgent. Saya prioritaskan kepada masyarakat Kota Kupang yang membutuhkan dalam hal ini
anak-anak usia 17 tahun, anak-anak yang ingin melanjutkan studi ke perguruan tinggi, yang sakit akibat BPJS-nya belum ada, mau urus KTP dan kartu keluarga, serta yang mau masuk TNI Polri maupun seleksi sekolah-sekolah tinggi kedinasan lainnya seperti STPDN, perhubungan dan lain-lain sebagainya. Jadi saya berharap masyarakat memahami kondisi ini, kurangi, hindari datang ke Dukcapil kalau tidak terlalu perlu.